Dalam hal pemaknaan, wala putra semuanya, sampai kepada hal-hal yang sudah digariskan ketetapannya, yakni di kehidupan ini alam dunia tentang hal fitnah, ya. Maka ketika kita dalam hal berkehidupan beragama haruslah menyeluruh dalam hal memaknai agama atau masuk ke dalam ke dalam Islam itu dengan kafah, ya, keseluruhan, ya, masuk ke tengah sampai tahu kepada intinya. Jangan sampai kita berislam tapi hanya di pinggir saja. Jangan sampai berislam hanya di tepi saja. Jangan sampai berislam hanya mengenal hurufnya saja. Ya, dimaknai di Quran surat Al-Hajj ayat 11 bahwa itu merupakan suatu fitnah. Wa minan nasi maya'budullaha ala harfin. Dan di antara manusia ada yang mengabdi kepada Allah, ya, ala harfin, hanya sebatas huruf. Kalaupun lapan Allah, alif lam lam ha, yang dia puji hanya lapan, tanpa tahu hakikat Allah. Kalaupun dia mendewakan Al-Quran, hanya bacaannya saja, lantunannya aja diindah-indah, tanpa tahu maknanya. Lah ini, ya, dia beriman itu di tepi, hanya beriman sebatas huruf. Ibaratnya kalau tahu nama cuma nama doang, gitu loh. Disandingkan dengan foto, hanya tahu foto doang, nggak pernah tahu orangnya. Hanya karena namanya bagus, fotonya kamera jahat, kan begitu. Wah, dipuja-puja, dipuji-puji tuh, medsos biasaan begitu, ya kan. Nah, tanpa tahu orangnya. Ini fitnah juga nih, ya, hanya karena digaya-gaya bahasa, ya, solawat, soleha, soleh. Begitu ketemu amburadul, begitu ketemu laki orang, bini orang. Ini nih, ya. Nah, itu makanya kalau segala sesuatu ini juga sudah disyaratkan oleh agama untuk mendalami sesuatu sampai ke tengah. Yang nama juga mendalami kok ke pinggir. Ya bukan mendalami kalau ke pinggir, namanya melipir. Ya melipir, ya, miring-miring, ya, kepitingnya miring-miring jalannya. Wa minan nasi maya'budullaha ala harfin fa in asobahu khairut ma'ana bih wa in asobathu fitnatun qalaba ala wajhi khosirad dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Dan di antara manusia ada orang yang dalam menyembah Allah, dalam hal menjadi abdinya Allah, dia hanya sebatas di pinggir. Yakni cirinya apabila dia memperoleh yakni ketentraman, ya, suatu yang baik, ketentraman, terkabul segala maksud dan tujuan, begitu tuh, dalam hal dia beriman. Nah, cirinya dia lekas bersyukur, bahkan merasa tenang, tentram. Alhamdulillah, berkah, kan begitu. Udah tuh. Nah, di suatu saat ketika Allah menurunkan fitnah kepada dia, maka yang terjadi dia adalah qalaba ala wajhi, melengoskan wajah, memalingkan muka terhadap ajaran, terhadap pengabdian, ya. Entah itu alasannya, udah apa namanya, udah kedas ilmu, gitu tuh, ya, gurunya udah kehabisan amalan, nah, ilmu gurunya udah nggak tajam lagi, gurunya ilmunya dicampur-campur, nah, ya kan, emangnya dua tak, main campur-campur aja, ya, iya. Dua tak juga, kalau ngoper giginya tangan kiri mah canggih. Nah, jadi cirinya bahwa mereka ketika dianugerahi suatu nikmat dia bersyukur, tapi ketika dianugerahi suatu kesusahan dia itu memalingkan muka. Dianggapnya bahwa belajar apapun yang dia tuju ini tidak kesampaian, gitu loh. Jadi pengennya dia mulus mujur terus. Nah, statusnya orang yang hanya mencari berkahnya saja tanpa mau susah, ini khosirad dunya wal akhirah. Dia rugi di dunia dan rugi di akhirat. Nah, di mana ruginya?
ketika dia mendapat berkah dunia, dia bersyukur. Tapi ketika mengalami kerugian, dia lari. Kenapa nggak bersabar? Ya, kenapa nggak bersabar nih? Nah, rugi dunianya tadi di mana? Ya, yaitu dikarenakan suatu yang memang tidak sesuai dengan keinginannya, lantas mengingkari yang sudah. Kemarin dikasih kemudahan, kemudian ditimpakan kesusahan, akhirnya dia lari. Kemudahan yang pernah didapat dia ingkari. Ada yang semodel begitu. Nah, itu beriman di tepi dia. Ya. Dalam hal pemaknaan, dia rugi dunia akhirat sampai kepada bahwa hal demikian adalah kerugian yang nyata. Karena kebaikan yang pernah diberikan oleh Allah tertimpa oleh kesusahan, dan dia pergi dengan membawa kesusahan dan mendustakan kebaikan Allah. Padahal kita kan sudah nyata, padahal kita sudah paham bahwa yang namanya kemudahan dan kesusahan satu paket, benar. Dan itu bagian dari takdir. Takdir itu bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Yang baik dan yang buruk merupakan datangnya dari Zat ilahi Robbi, Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk siapa? Untuk pribadi masing-masing. Karena masing-masingnya, ya saya punya baik dan buruk, ya dia punya baik dan buruk, masing-masingnya pun kebagian baik dan buruknya milik masing-masing. Ketika engkau menolak keburukan, yang diinginkan hanya kebaikan saja, lantas keburukan yang untukmu itu buat siapa? Ya, kalau bahasa Mbah Dukun tolak bala katanya. Iya, ditolak bala, memang tertolak tuh keburukan. Tapi untuk siapa? Tetap untukmu, disimpan. Ya, kapan waktunya engkau apes, maka segala bentuk keburukan, kesusahan, kejelekan, kerepotan akan ditimpakan kepadamu. Adil kan Allah? Adil. Makanya dalam hal setiap bertemu dengan kesenangan, ya cepat, segera cari kesusahan. Kan begitu? Dapat bonus 10 juta seneng nggak? Senang. Cari kesusahan. Mana anak yatim piatu? Mana kaum duafa? Cari. Anda kerja keras, peras keringat, banting tulang, susah payah, korban tenaga, korban waktu, udah pengorbanan tuh. Ya, setiap hasil tidak mengkhianati usaha itu sudah sepaket tuh. Ya, kerja keras dapatlah hasil. Nah, engkau nggak mau kerja keras, pengennya berleha-leha, tiduran segala macam, pengen kayak orang ono, dapat hasil gede segala macam. Ya, kehendak Allah sah-sah saja. Nih duit, ada yang ngasih, nih rokok, nih makanan, boleh-boleh saja. Ya, tapi lihat, selamanya engkau menjadi pengangguran, karena terlalu asik Anda. Ya, selamanya Anda dalam kehinaan.